Hari ini saya akan menceritakan kisahnya. Rambutmu akan berdiri tegak saat mendengarnya. Ini adalah kisah tentang seorang ibu yang berbakti. Siapa yang menikahkan putri suaminya yang berusia 12 tahun dengan ayah yang sekarang berusia 60 tahun yang sekarang ditinggalkan? Lalu bagaimana gadis malang itu meninggalkan dunia ini? Lalu apa yang terjadi pada ibu tiri itu? Teman-teman, di sebuah desa, seorang pria tinggal bersama putri kecilnya. Istrinya jatuh sakit demam 10 hari yang lalu. Dan kemudian dia meninggalkan dunia ini karena terkejut. Sekarang dialah satu-satunya orang dan hanya bersamanya putrinya yang polos berusia 7 tahun, Fatima. Dia mulai membesarkan putrinya dan tinggal sendirian di rumah. Tidak ada orang lain yang membesarkan putrinya bersamanya. Ada seorang wanita tua di desa ini yang sering datang ke rumah-rumah seperti itu. Para wanita di rumah itu sudah sangat tua. Kalau tidak, dia akan meninggalkan dunia ini. Dia akan datang ke rumah-rumah ini sebagai suatu bantuan, melakukan pekerjaan mereka, dan kemudian dia menggunakannya untuk memberi nasihat kepada suaminya. Itu tetap terjadi. Wanita itu datang. Zainab pergi ke rumah Fatima yang tak berdosa dan kemudian dia menasihati ayahnya. Bagaimana Anda akan membesarkan seorang gadis lajang? Bagaimana gadis kecil yang polos itu akan tumbuh tanpa seorang ibu? Bagaimana kamu akan menangani dirimu sendiri? Dan bagaimana Anda akan menjalani hidup Anda? Lalu kata ayah Fatima, Nenek benar. Tetapi aku tidak ingin bayang-bayang ibu tiriku menimpa putriku yang tidak bersalah. Aku ingin putriku menjadi dirinya sendiri. Saya rasa mereka bahkan belum pernah merasakan perasaan hubungan tiri, bahwa putriku akan tetap berada di bawah bayang-bayangku. Aku sendiri yang akan membesarkannya. Selama setahun, dia akan bangun pagi dan membuat sarapan di rumah. Kemudian dia akan menyiapkan putrinya dan mengirimnya ke sekolah. Dan kemudian dia akan pergi bekerja sendiri. Dan kemudian pada sore hari dia akan membawa putrinya. Di rumah, tidak akan ada pekerjaan di rumah. Seorang wanita datang, persis seperti yang dikatakan wanita tua itu. Jadi saya akan membersihkan rumah secara menyeluruh. Ada hari dia datang, dan ada hari yang tidak. Hari-hari mulai berlalu tanpa dia datang. Jadi dia jadi khawatir dan saat pulang ke rumah, pekerjaan rumah sudah berantakan di mana-mana. Dia juga tidak bisa mencuci pakaiannya untuk hari berikutnya dan dia juga tidak bisa memasak. Makan makanan di luar tiap hari malah bikin perutnya sendiri sakit. Muak lagi ketika si B besar menasihatinya untuk menikah lagi. Jadi dia terpaksa memikirkan hal ini, bahwa dia benar-benar harus melakukan hal itu. Karena mengurus rumah ini sendirian bersama gadis lugu dan seorang putra kecil. Dan kemudian pergi bekerja untuk mencari nafkah untuk melakukan pekerjaan Anda. Itu tidak mungkin baginya. Jadi dia melakukannya. Mematuhi teluk besar itu. Dia penuh dukungan untuk pernikahan itu. Sekarang wanita ini berkata, aku mencari hubungan untukmu. Karena kamu tidak punya siapa-siapa. Jadi siapakah ayah Fatima? Mengingat situasinya, dia mengizinkan yang besar ini juga. Untuk menikahkanku dengan gadis yang bijaksana. Jangan menikahi gadis muda. Karena gadis yang lebih muda akan menjadi. Dia tidak akan mampu mengurus aku dan putriku di rumah. Pasti ada wanita yang bijaksana, meskipun dia sedikit lebih tua, bahwa dia harus mengurus rumah untukku dan putriku. Jadi B besar ini menjanjikannya, bahwa aku akan menikahkanmu dengan seorang wanita yang bijaksana. Begitu saja, dia pergi ke kota untuk mencari, dan kemudian di antara kenalannya dia menemukan seorang gadis yang bercerai. Yang berusia sekitar 32 hingga 35 tahun. Itu benar. Dia tidak memiliki anak dan bercerai. Ibunya tidak ada sementara salah satu adik perempuannya masih perawan. Dia sudah bercerai. Dan seorang pria berusia 55 tahun adalah ayah dari pria berusia 50 tahun. Yang baru saja tidur. Dia akan merokok, bermain kartu, atau hanya duduk diam. Sementara dia memiliki saudara yang tinggal di luar negeri. Dia akan mengirimkan sejumlah biaya bersama keluarganya.
Dan gadis berusia 32-35 tahun yang sama ini duduk di rumah. Jahitan yang tebal akan menyelesaikan pekerjaan Sulaman. Karena itulah mereka mencari nafkah. Saat dia dewasa, dia juga membawa hubungan ayah Fatima ke rumah ini. Jadi ayahnya sangat senang. Dan kemudian dia melamar dan pernikahan itu dilangsungkan dengan sangat sederhana. Dan kemudian wanita itu bernama Shahnaz. Dia adalah ibu tiri Fatima. Dia datang ke rumah mereka sebagai ibunya. Awalnya, dia baik-baik saja. Sikapnya terhadap Fatima juga baik. Dia mengurus makanan dan minumannya. Dan kemudian dia akan mencuci pakaiannya juga. Dia akan mengantarnya ke sekolah setiap hari dan membersihkan rumah pada waktu yang sama. Lalu gadis besar itu akan datang dan berbicara dengannya sepanjang hari. Pelan sekali. Dia bahkan tidak menyadarinya. Dan dia mulai mengubah sikapnya terhadap Fatima. Karena dia menganggapnya beban. Kalau bukan karena ini, akulah yang akan memerintah seluruh rumah ini sendirian. Hanya akulah yang berhak menempati rumah ini. Sekarang Fatima hadir. Jadi kehadirannya mulai mengganggunya. Lalu putra kembar tiba di rumah Shahnaz. Dia amat bahagia memiliki putra kembar. Dan ayah Fatima pun sangat bahagia karena Allah telah menganugerahinya 2 putra kembar setelah putrinya. Sedangkan Fatima, kebahagiaannya tak terarah. Bahwa saya tidak lagi sendirian saat saya hampir berusia 8 tahun. Ketika Allah menganugerahinya 2 saudara kembar. Dia sangat gembira bermain dengan saudara-saudaranya sepanjang hari. Terkadang Shahnaz, ibu tirinya, akan memarahinya saat dia menjemput mereka. Anda menjatuhkannya. Saya akan menanganinya. Kerjakan pekerjaan rumahmu. Sekarang gadis malang itu dengan senang hati mulai menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya untuk menyenangkan saudara-saudaranya. Dan kemudian ketika saya pulang sekolah, jadi dia mulai mengerjakan sebagian besar pekerjaan rumah yang tersebar. Dan dia berusia 9 tahun. Dan dia mulai mengerjakan hampir semua pekerjaan rumah. Dia akan mengerjakan pekerjaan rumah bahkan sambil pergi sekolah di pagi hari. Dan ketika dia kembali, dia akan sibuk dengan pekerjaan sepanjang hari. Sementara ibunya Shahnaz tinggal bersama putra-putranya. Dan suaminya, ayah Fatima, juga sangat bahagia. Dan dia mengabaikannya. Bahwa sekarang kesehatan Fatima menurun. Dan dia sibuk dengan tugas sepanjang hari. Istrinya perlahan mulai memprovokasi dia. Sekarang Anda pergi ke kota lain dan dapatkan uang di sana. Karena apa yang Anda peroleh, itu tidak akan cukup untuk ketiga anak kami. Saya memiliki putra-putra yang masih kecil. Kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Ayah Fatima juga sangat merasakannya. Dan kemudian perlahan mulai berlari. Dan kemudian salah seorang temannya memberitahunya. Saya akan mendapatkan visa Anda. Anda pergi ke Arab Saudi dan bekerja di sana. Dan Anda menghasilkan uang di sana. Maka istri dan anak-anak Anda akan hidup damai dan tenang. Maka pria itu berkonsultasi dengan istrinya. Jadi istrinya, karena berpikir karena suatu alasan, memberinya izin. Dan kemudian dia mulai berlari. Untuk keluar entah bagaimana caranya. Dan kemudian buatlah hidup anak-anak Anda lebih mudah dengan memperoleh penghasilan dari sana. Sementara Shahnaz sedang merencanakan sesuatu yang lain dalam pikirannya. Dia tidak tahan lagi dengan kepolosannya. Sementara suaminya telah berjanji padanya bahwa dia akan merawat dengan baik anak kecil tak berdosa yang tak memiliki ibu ini. Dan dia bahkan telah berjanji padanya. Sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa kepada Fatima di depan suaminya. Itulah sebabnya dia ingin menyuruh suaminya keluar untuk melakukan tugas. Dan kemudian 2 bulan kemudian, suami Shahnaz pulang ke Arab Saudi untuk mencari uang. Sekarang orang yang menjadi muhtar rumah ini telah menjadi Shahnaz. Sekarang dia mulai menunjukkan warna aslinya. Sekarang dia menindas Fatima kecil dan menghentikannya bersekolah. Dia akan menyuruhnya melakukan semua pekerjaan rumah. Dia mulai mengajarinya cara membuat roti dan kari dan mengurus anak-anaknya. Dan berapapun uang yang dikirim ayahnya. Menjadi sulit bagi Fatima bahkan untuk menemukan sepatu dan pakaiannya. Dia adalah seorang anak miskin tanpa ibu. Dia menganggap ibu tirinya sebagai ibunya.
Saat dia mulai menunjukkan warna aslinya. Jadi dia akan takut dan akan percaya apapun yang dikatakan Shahnaz padanya. Karena ayahnya telah memberitahunya demikian. Bahwa dia akan menaati ibunya dalam situasi apapun. Karena ibunya sekarang adalah seluruh dunianya. Sampai ayahnya kembali dari Arab Saudi. Sekarang sekolahnya juga ditutup. Dia tidak pergi belajar Al-Quran. Saya sibuk dengan pekerjaan rumah tangga sepanjang hari. Begitulah saudara-saudaranya. Anak-anak kecil. Dia sekarang berusia 4 tahun. Yang baru saja mulai bersekolah. Dan sekarang dia berusia 12 tahun. Dan ibunya benar-benar mengacaukannya. Sekarang mereka mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dan ibunya, Shahnaz, akan duduk di sofa bersama anak-anaknya. Dan yang di belakangnya bukanlah ibunya, melainkan adiknya. Dan dia punya suami. Sekarang saudara perempuannya juga telah menikah 2 tahun lalu. Sementara Joe adalah ayahnya. Dia sedang memakan bagian buah bit dari buah bit. Dan sekarang tidak ada seorang pun yang memasaknya dan memberinya makan. Sementara putranya sendiri, yang biasa mengirim uang dari luar negeri, mencari nafkah di sana. Tetapi tidak ada wanita di rumah itu. Dan ketika Shahnaz membawa kedua putranya dan Fatima untuk tinggal di Mekah. Jadi di sanalah dia melihat kondisi rumahnya. Dan kemudian dia berpikir, ayahku pastinya semakin tua. Tetapi tidak ada wanita di rumah itu. Yang membuat sulit memenuhi kebutuhan. Jadi dia mulai berpikir mengapa tidak menikahkan ayahnya lagi. Lalu dia berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan segera mengetahui hubungan kalian. Setelah tinggal di sana selama beberapa hari, dia kembali. Dan sekarang dia mengatakannya pada 20 besar. Bahwa dia ingin mencari hubungan untuk ayahnya. Jadi dia harus mencarikan hubungan untuknya. Ketika sang kakak mendengar hal itu, dia berkata, itu ayahmu, yang berusia 60 atau 70 tahun dan tidak menghasilkan apa-apa. Dia hanya menikmati uang yang diberikan putranya. Siapa yang akan memberi orang tua ini seorang anak perempuan? Shahnaz terdiam saat ditanya. Dan sekarang dia mulai menunjukkan sifat kekanak-kanakan. Jadi suatu hari dia sedang tidur ketika dia mendapat telepon dari saudara perempuannya, yang telah menikah dan pindah ke kota lain. Ketika kedua saudari itu berdiskusi. Jadi sekarang entah bagaimana caranya. Ayah bisa menikah. Kalau tidak, orang yang memasak dan memberi makan ayahku, orang yang memandikan dan memberinya pakaian. Dan tidak ada seorang pun yang menyapu rumah atau mencuci piring. Jadi apa yang akan dilakukan ayah? Lalu adiknya bertanya kepadanya. Izinkan saya memberi Anda beberapa saran. Jika Anda mempercayainya, hari-hari Anda akan berakhir. Rumah ayahmu juga akan dihancurkan dan kamu juga akan selamat. Lalu dia bertanya kepada saudara perempuannya. Katakan padaku apa yang kamu katakan. Maka dia berkata, mengapa kamu tidak menikahkan Fatima ini dengan ayahku? Dia mengerjakan pekerjaan rumah. Kau juga akan kehilangan nyawamu. Dan kemudian suamimu memberikan bagian Fatima dari uang yang diperolehnya. Seharusnya kau memberikan sedikit bagian ini kepada Fatima. Dan saudara-saudara yang mengirim uang kepada ayah. Dengan cara ini, rumah ayahmu juga akan beres dan Fatima akan mengampuni nyawamu. Ketika dia mendengarnya, dia melarangnya sejenak, bahwa dia masih gadis kecil saat panggilan terputus. Dan kemudian setelah beberapa hari dia mempertimbangkannya kembali. Jadi dia sangat menyukai resep ini. Dan ketika dia menyebutkan hal yang sama kepada ibunya di depan wanita tua itu. Jadi dia tidak melarangmu. Jangan lakukan itu. Jadi dia terdiam mendengar perkataan gadis besar itu. Tetapi dia berpikir bahwa dia akan melakukan apa yang telah diputuskannya untuk dilakukan. Dan kemudian keesokan harinya ketika ayahnya menelepon. Jadi dia mengatakan bahwa putri bungsunya juga telah mengatakan hal yang sama kepadanya. Maka ia berkata kepada ayahnya, Ayah, menurutku ini tidak benar. Karena dia masih gadis kecil. Dia baru berusia 12 tahun. Jadi dia bisa mengurus rumah. Kelihatannya agak besar. Tapi dia terlalu kecil kalau suamiku tahu tentang ini. Jangan biarkan dia datang dan mencekik leherku.
Jadi ayahnya menasihatinya untuk tidak memberitahunya kapan dia akan datang. Jadi kamu mengarang cerita dan mengatakan padanya bahwa dia melarikan diri dengan seseorang. Jadi saya menikahinya untuk menyelamatkan kehormatan saya. Lihat, dia akan diam. Jadi dia mendengarkan ayahnya dan setuju. Dan kemudian dia kembali ke rumah ayahnya setelah sebulan. Kakaknya juga datang untuk tinggal di sana. Jadi kedua saudara perempuan itu bertemu di sana. Beberapa orang diundang dan kemudian Fatima menikah diam-diam. Ayahnya yang berusia 60-70 tahun berhasil melakukannya. Ketika Fatima mengetahuinya bahwa dia akan dinikahkan dengan ayah tua ini, yang sekarang tampaknya menjadi kakeknya dalam beberapa hal, maka menangislah gadis malang itu dengan sedihnya, sambil melipat tangannya di hadapan ibunya. Jangan berbuat tidak adil kepadaku. Memang, aku anak tirimu, tetapi kasihanilah aku. Tetapi jangan biarkan kedua saudari ini merasa kasihan sedikit pun kepadaku. Maka, anak malang yang tak berdosa ini pun dinikahkan dengan lelaki tua di rumah itu. Tepat sehari setelah pernikahan, Fatima menggambarkan penampilannya, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan keadilan bagi orang yang dizalimi. Sekarang dia pulang keesokan harinya dan bahkan tidak memberitahu siapapun bahwa dia mengatur pernikahan Fatima dengan ayahnya. Di sana, gadis lugu itu akan tinggal bersama pria yang jauh lebih tua. Dan dalam waktu 15 hari, ia mengering dan berubah menjadi duri. Dia tampak begitu sakit sekarang. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan rumah. Tetapi lelaki tua itu terus memukulnya dan menyuruhnya mengerjakan pekerjaan rumah. Dan masak dan beri aku makan. 4 atau 5 bulan berlalu seperti ini. Gadis kecil polos itu kini berusia 13 tahun. Jadi sepotong kabar baik mulai berdatangan ke rumahnya. Bahwa dia akan menjadi seorang ibu, yang menyebabkan kondisinya makin memburuk dari hari ke hari. Baru 3 bulan. Bahwa Syahnaz menerima telepon dari ayahnya bahwa Fatima telah meninggal. Ketika dia mendengar ini, kondisinya mulai memburuk. Apa yang telah terjadi? Baru 5 bulan. Bagaimana pernikahannya dan istrinya mati.